Halte Ketapang. Ya, begitulah orang-orang sini menamai tempat ini. Menjadi salah satu titik penyeberangan paling dikenal di Manokwari. Tempat sederhana, tapi punya peran penting sebagai pintu menuju pulau bersejarah, yaitu Pulau Mansinam. Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Sekarang tadi lihat jam setengah 12. Sekarang saya lagi ada di Halte Ketapang. Sekarang mau trip ke salah satu pulau bersejarah yang ada di tanah Papua, yaitu Pulau Mansinam. Oke, ini masih tunggu yang lain. Angin laut berhembus pelan. Suara ombak bercampur dengan aktivitas orang-orang yang bersiap menyeberang. Di tempat ini, perjalanan bukan cuma soal berpindah lokasi, tapi juga tentang menuju sebuah pulau yang punya cerita panjang dalam sejarah tanah Papua. Teman-teman, itu Pulau Mansinam, pulau yang nanti saya mau tuju ke situ. Kalau ini Pulau Lemon, di situ juga bagus sebenarnya. Cuma mungkin ya next time lah baru ke situ. Untuk sekarang ini mungkin mau ke Pulau Mansinam dulu, teman-teman. Ini dia dermaga Halte Ketapang. Jadi biasa orang sini bilangnya itu taksi laut. Nih taksi lautnya nih, perahu-perahu ini. Untuk nyebrang ke Pulau Lemon bisa, ke Pulau Mansinam juga bisa. Belum tahu juga, nanti ke pulau-pulau dekat sini juga mungkin ada. Halte Ketapang selalu punya suasana khas. Ada warga lokal, wisatawan, sampai peziarah yang datang dengan tujuan masing-masing. Perahu-perahu kecil berjejer di tepi dermaga, bersiap membawa penumpang menyeberangi Teluk Doreri. Oke, teman-teman, sekarang kita mau. Oh ya sudah. Oke, Sudah, oke. Perahu mulai bergerak, meninggalkan dermaga Halte Ketapang. Pelan tapi pasti, Manokwari perlahan menjauh, sementara Pulau Mansinam semakin jelas terlihat depan mata. Perjalanan laut ini biasa memakan waktu sekitar 15-20 menit, tergantung kondisi cuaca dan ombak. Gimana guys? Air laut terlihat biru kehijauan, memantulkan cahaya matahari yang lembut. Di momen seperti ini, kami memilih menikmati perjalanan, membiarkan suara mesin perahu dan deburan ombak mengiringi pikiran. Pulau Mansinam dikenal sebagai pulau bersejarah bagi tanah Papua. Pulau ini menjadi tempat pertama masuknya Injil di tanah Papua pada 5 Februari 1855. Dua penginjil asal Jerman, yaitu Otto dan Geisler, pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam. Dari sinilah penyebaran agama Kristen kemudian berkembang di berbagai wilayah di tanah Papua. Karena peristiwa itu, Pulau Mansinam hingga hari ini dianggap sebagai simbol awal perubahan besar dalam sejarah tanah Papua. Iya. Perahu akhirnya bersandar. Kami tiba di pantai Pulau Mansinam, disambut suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan kota. Oke, teman-teman, perjalanan 10 menit sampai di Pulau Mansinam. Sekarang lagi di pinggir pantai, santai-santai dulu.
Mungkin nanti setelah ini mau coba naik ke patung Yesus Kristus di bagian atas. Pokoknya nanti lah, santai-santai dulu di sini, nikmati pantai Pulau Mansinam ini. Pasir pantainya lembut, air lautnya jernih, dan suasana pulau terasa damai. Di sini, waktu seperti berjalan lebih lambat. Beberapa pondok kecil terlihat di sekitar pantai. Biasanya digunakan pengunjung untuk berteduh atau bersantai. Pulau Mansinam memang tidak besar, tapi nilai sejarah dan spiritualnya membuat pulau ini sangat istimewa. Setiap tahun pada tanggal 5 Februari, ribuan orang datang ke sini saat peringatan masuknya Injil di tanah Papua. Pulau ini menjadi saksi perjalanan iman, budaya, dan perubahan sosial masyarakat Papua. Dari pantai, saya, Wiwin, Ongen, dan Anis melanjutkan perjalanan berjalan kaki menuju patung Yesus Memberkati. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi membutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan santai. Jalurnya berupa jalan setapak dengan sedikit tanjakan. Tidak terlalu sulit, tapi cukuplah untuk membuat napas terasa lebih dalam. Belum jauh berjalan, kami singgah di salah satu lokasi bersejarah, yaitu tempat pertama kali misionaris Otto dan Geisler menginjakkan kaki di Pulau Mansinam. Lokasi ini ditandai dengan tugu salib yang besar dan dua patung yaitu Otto dan Geisler. Oke teman-teman, sekarang ada di tempat pertama kali Otto dan Geisler menapakkan kaki di Pulau Mansinam. Jadi di sini tempatnya teman. Sayangnya saat kunjungan ini lokasi tersebut tidak dibuka. Jadinya ya lihat aja dari luar. Ini bisa pakai motor sebenarnya, cuma ya kita milih jalan kaki saja, lebih sehat. Lebih sehat. Perjalanan ke patungnya kurang lebih berapa ya? Anis, kalau jalan kaki ke atas berapa menit? 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Kalau jalan santai. Tadi lewat museum, sekarang melanjutkan perjalanan, kami pun singgah di bekas bangunan gereja tua. Gereja pertama atau gereja pengharapan dibangun oleh misionaris Geisler sekitar tahun 1860 sampai 1870-an. Namun roboh karena angin kencang. Gereja kedua atau gereja Bethel dibangun di atas fondasi gereja yang pertama, bertahan hingga Perang Dunia Kedua ketika dihancurkan oleh serangan udara Jepang saat pengungsian, menyisakan fondasinya hingga saat ini. Jadi perjalanan dari bawah, dari pantai tadi sampai ke atas tuh kita lewatin banyak sekali tempat-tempat sejarah teman-teman. Tadi ada museum, ada bekas gereja juga. Sekarang ini ada sumur tua. Coba nanti kita lihat. Sumur tua milik pendeta J.L. Van Hassel dikerjakan bulan Juni tahun 1872. Ada juga sumur tua Van Hassel, digali tahun 1872. Airnya dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan tetap tawar meskipun dekat laut. Oke, gunung pertama. Ini gunung pertama. Lagi lurus lagi, dapat Bunda Maria. Naik gunung lagi, baru tiga saja. Baru balik mau. Ini Anis bilang ini gunung pertama. Masih ada dua gunung ya? Dua. Iya, dua.
ke atas. Ayo. Sudah lama tidak nanjak, jadi coba kita lihat masih kuat kah tidak ini. Aduh, tas tadi tinggal belum. Jangan, tas itu sudah yang memperlengkap. Ini ada tulisan Mansinam, cuma sudah ditutupin sama rumput-rumput. Nih, coba bisa lihat sana. Gunung pertama nih. Capek. Di belakang. Suara kuat. Aduh. Masih ada lagi di depan. Oke teman-teman, setelah di gunung pertama ini ada gereja. Ini Anis, gereja baru kah? Iya. Ini gereja baru. Nah, di samping gereja itu ini kayak saya lihat kayak ada apa namanya, kayak halte tunggu begitu. Ada 2. Tapi kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri. Di apa, rumput-rumput banyak yang tumbuh. Situ juga. Ini kalau kasih bersih mungkin bisa lebih bagus. Capek guys. Bagaimana? Capek guys. Baru gunung pertama nih guys. Baru gunung pertama ini. Lumayan juga. Tak jauh setelah tanjakan pertama, kami melewati bangunan gereja yang baru. Namanya Gereja Mansinam. Budaya sampai semua. Namun kondisinya seperti tidak terawat. Iya. Katanya sih gereja ini akan dibersihkan ketika mendekati hari pekabaran Injil di tanah Papua, yaitu 5 Februari. Banyak rumput sekali yang tumbuh di jalan-jalan. Maksudnya terlihat kurang rapi sebenarnya. Tapi nanti kalau mau mendekati tanggal 5 Februari, luar biasa masyarakat sini gotong royong untuk kasih bersih semua. Tapi sebenarnya ini kan tempat wisata ya. Alangkah mungkin lebih baiknya kalau tempat ini terlihat rapi, bersih. Itu lebih menarik lagi menurut saya. Dulu 5 Februari tahun kemarin. Pohon satu jatuh hampir kena orang. Tapi tinggi pondok. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sejuk. Pepohonan di kiri dan di kanan jalan memberi keteduhan alami. Sesekali terdengar suara burung dan angin menyentuh dedaunan. Perjalanan ini terasa seperti ajakan untuk melambat dan merenung. Di pulau ini, langkah kaki terasa lebih ringan. Pikiran pun ikut tenang. Patung Yesus memberkati Pulau Mansinam dibangun sebagai simbol iman dan berkat bagi tanah Papua. Patung ini menghadap langsung ke arah kota Manokwari, seolah memberkati daratan Papua. Pembangunan patung ini tidak lepas dari semangat masyarakat dan gereja, sebagai bentuk penghormatan atas masuknya Injil di tanah Papua. Patung ini juga menjadi penanda visual bahwa Pulau Mansinam adalah pusat sejarah rohani di wilayah ini. Setelah sekitar 30 menit berjalan, kami akhirnya tiba di puncak, di depan patung Yesus memberkati. Angin bertiup cukup kencang, membawa suasana yang terasa sakral dan tenang. Di tempat ini, banyak orang datang bukan hanya untuk berfoto, tapi juga untuk berdoa dan merenung. Patung ini bukan hanya sekedar ikon wisata. Ia adalah simbol harapan, iman, dan perjalanan panjang masyarakat Papua. Berdiri di sini, saya merasa Pulau Mansinam bukan hanya destinasi, tapi juga ruang untuk refleksi diri.
kayaknya bisa ke Pulau Mansinam juga, salah satu pulau yang sangat bersejarah di tanah Papua ini teman. Sekarang mau kembali ke pantai, mau berenang. Setelah cukup menikmati suasana, kami memutuskan kembali turun menuju pantai. Langkah terasa lebih ringan, mungkin karena pikiran sudah lebih tenang. Perjalanan turun memberi kesempatan terakhir untuk menikmati suasana pulau sebelum kembali ke kota. Oke teman-teman, sampai juga di pantai. Naik kurang lebih 30 menit, turun lebih cepat. Sekarang mau menikmati pantai, mau berenang. Oh tidak, mau makan kelapa dulu. Kakak Aren sambil kelapa tadi. Mantap. Kelapa sambil Sendok yang ini. nikmati pantai. Ayah, sendok tajam. Bunyi. Dia ada gigit. Mana? Kelapa muda Pulau Mansinam. Enak sekali. Tuh kan enak sekali. Tukang. Manis. Minum dulu. Kembali ke pantai, saya duduk sejenak, menatap laut biru yang tenang. Ombak kecil bergulung perlahan, suara alam jadi penutup perjalanan hari ini. Tidak ada keramaian berlebihan, hanya laut, angin, dan rasa syukur. Pulau Mansinam mengajarkan saya bahwa tempat kecil bisa menyimpan cerita besar. Dari halte Ketapang, menyeberangi Teluk Doreri, berjalan kaki menuju patung, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, hingga kembali menikmati pantai. Semuanya jadi satu perjalanan yang bermakna. Buat saya, Mansinam bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi untuk dirasakan. Perjalanan singkat tapi penuh makna, karena Pulau Mansinam bukan pulau biasa. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Sampai ketemu di perjalanan saya berikutnya.